Tutup dari pasar minggu, warnanya merah udah pasti matang. Nih kita makan ngantuk lama menunggu, saya kira Pak Anies nggak jadi datang. Bang, kayu gelondongan, kayu cendane, putih buaya dipakai dasi. Mohon maaf, abang ame rombongan dari mana mau kemana kalau lewat sini kudu permisi. Sebelumnya saya ucapin Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua papa keramat, kalau kita ngomong sama dia jangan pernah nyakitin hati. Saya datang sama Pak Iwan dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Bang, kalau diterima tentu kita terima Bang Lantur ya. Apalagi Pak Hadis yang datang. Cuman abang kudu tahu bang, kalau makan buah kenari jangan ditelan sama biji-bijinya. Nih kalau abang sama Hadis udah lihat datang kemari, kita pengen tahu apa yang tujuannya. Emang belum kasih tahu. Kali ngajak nyala lagi ya. Iya bang. Emang udah ngomong belum kemari. Kata Pak Iwan katanya roti buaya dibungkus koran disimpan ya dalam lemari. Kalau bukan lantaran kampung budaya dan pola kemitraan, gak bakalan Pak Iwan jauh-jauh datang kemari. Alhamdulillah, ini yang kita tunggu-tungguan. Kagak salah abang beli lemari tapi sayang kagak ada bunyinya. Nih kagak salah abang antar kemari tapi sayang di tempat udah ada bunyi. Ah, ini jualan Pak Lantur. Pak Iwan lanjutin. Bang, kata Pak Iwan terucuk kuburan Cina, kuburan Islam saya ngaji. Biar kata di tempat ada yang punya kagak ngerti katanya nih hari mesti jadi. Ya jadi kudu jadi. Ikan betutu mati ditusuk dalam kuali kudu masaknya. Nih aneh punya palang itu kagak izinin Pak Iwan masuk ke ruang apa perlu syarat-syaratnya. Jadi kalau mau datang hadir acara ini ada syaratnya. Salah satu prosesi dan ada Betawi bang. Jadi ada palang pintu. Ada palang pintunya bang. Yang katanya palang pintu, palang kereta kemarin saya geragotin. Kalau emang syarat sampai di situ sampai mana Pak Iwan bakal turutin? Tetap bakal main turutin. Seperti turutin. Ada bang kepiting menjapit kerang-kerang di lubang batu. Pasang mata, pasang kuping biar tenang. Nih hadapin aneh punya jagoan satu persatu. Mana ya? Nih tadi ada dapat dari lampu merah Pak Iwan. Tadi warnanya silver semua warna kulit warnanya. Kemarin luntur. Iya. Bang, punya tanah ditanemin sawi, badan basah habis mencangkul. Belum sempurna anak Betawi kalau kagak bisa main pukul. Pegang lah. Nyontek lagi. Tuh bang, ini kalau kata ini baru apa namanya buahnya. Sekarang isinya deh bang. Aneh punya jagoan, abang punya jagoan. Kalau jagoan aneh kalah, silakan deh Pak Kadis masuk. Kudu diadu bang. Ikan bawal ada di kali
kali mobil gua pakai Pak Iwan beli. Musuh kagak pernah dia cari, tapi kalau depan mata pantangan buat Pak Iwan lari. Bintang rawan-rawan beli satu dia hitungin berapa banyak di sini bagai punya jagoan. Jagoan Pak Iwan bakal ngadepin jagoan kami satu. Nih, Ya bang. aneh. Mau yang mana nih? Udah yang keaman mana di jagoannya Bang Iwan? Bapak Iwan. Bapak Iwan. Mana di jagoannya Bapak Iwan? Ini saya ada bang. Waduh. Abang mau ngapain datang kemari? Mau nganterin Pak Iwan buat buka acara di sini bang. Bukan Pak Iwan? acara. Benar loh. Bilangin sama Bapak Iwan. Kenapa? Pisau belati bersarung tali, asap pelan-pelan jangan sampai gompak. Maksudnya? Ini hari gua nggak mau tahu, nggak mau ngerti. Ini acara mesti batal. Waduh. Enaknya tuh. Kagak dibayar lo. Udah acara di sini. Ini yang gua udah panjer. Oh, panjang. Bang, naik kereta jurusan Tangerang, Sisik Belik berkawan-kawan. Maksud abang? Di ceritanya jalannya perang, mati mendelik masih Pak Iwan yang bakal lawan. Pak Iwan mau lawan? Pak Iwan yang lawan lu ngapain? Lu ngapain gua bayar? Oh iya. Bang jangan lama-lama bang. Berita sumbu hitam dibakar buat penerang. Maksudnya? Ini hari kita berantem, kita buktiin siapa yang bakal menang. Jangan jauh-jauh. Saya mau masukin Pak Iwan buat masuk ke dalam. Bener? Iya nggak salah. Lu mau jual apa mau beli? Gue tukang jual, tukang beli. Gua kang loak dong. Emang iya. Jangan be, belum lunas. Jangan. Belum lunas berarti. Tadi mau dikit. Biarin. Allahu Akbar, Allah. Udah lewat. Udah lewat lebaran. Namanya nyari. Namanya nyariin. Siang bapaknya baru waktu. Aku kalau wajar. Kenapa? Belum sarapan. Udah 3 piring. Gimana nih? Yang bikin kali anak sawangan mati di tusuk, nanti yang memakai kalah. Pak Iwan udah boleh masuk. Baik deh bang, seperti janji kita tadi, cuman kita bisa pesen nih. Tadi ada dibisikin namanya Bang Jarwi istilahnya Pak. Mangga bukan sembarang mangga, mangga 1 dibelah 5. Nih kita bangga bukan sembarang bangga. Tamu kayak bangga di sini yang kita terima. Ahlan wa salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk hadirin yang telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para kepala bidang, kepala suku dinas, kepala unit pengelola atau yang mewakili di Ruang Garuda Hotel Mercure Jakarta pada acara Forum Group Discussion Kampung Budaya dan Pola Kemitraan. Beri tepuk tangan yang baik. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang bercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
juga masih bawa penampilan kesenian dari Salamin dan Terima kasih semuanya sudah berkenan hadir pada pagi hari ini dalam rangka kita FCD tentang kampung budaya dan pola kebudayaan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari berkenaan dengan acara pada pagi hari ini, kami laporkan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan dinamika pengembangan atau perkembangan kehidupan berkesenian dan berkebudayaan di Provinsi DKI Jakarta yang semakin hari semakin menggeliat administrasi di DKI Jakarta. Sebagai rangkaian daripada seluruh kegiatan kajian tersebut, tenaga ahli telah memulai dengan berbagai macam kegiatan pendataan lapangan, misalnya dan interview di lapangan. Kemudian rekan-rekan kita dari Dinas Kebudayaan dan Bapeda sudah datang ke Jogja untuk menimba secara langsung pengalaman bagaimana pemerintah Provinsi DIY di dalam pengelolaan kampung budaya. Pada beberapa hari yang lalu juga kita sudah menyelenggarakan virtual meeting dengan Provinsi Bali dan Provinsi DKI Jakarta juga untuk memberikan kekayaan dalam rangka kajian yang dilakukan oleh tenaga ahli. Dan pada hari ini kita akan memperkaya dan mendalami lagi apa yang sudah dilakukan oleh tenaga ahli sehingga semakin memperluas, semakin memperkaya pengetahuan kita tentang bagaimana memberikan intervensi yang pas pada kantong-kantong budaya yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Oleh karena itu pada hari ini hadir lebih kurang 100 peserta Pak Kadis yang kami harapkan dapat beraktivitas, memberikan masukan yang memadai, menjadi peserta aktif yang terdiri dari SKPD, UKPD Lingkungan Provinsi DKI Jakarta, kemudian dari unsur perguruan tinggi, dari lembaga-lembaga kebudayaan, dari BUMN dan BUMD, dengan harapan kemitraan yang terbangun selama ini bisa terus kita jalin untuk jangka waktu yang lebih baik dan lebih lama. Kegiatan ini akan berlangsung pada hari ini sampai dengan sore nanti dengan menghadirkan beberapa narasumber. Ini sudah hadir Pak Yopi dari Fakultas Ilmu Budaya UI. Kemudian nanti ada Bang Beki, Pak. Kemudian di samping tim kajian juga akan melakukan pemaparan hasil studinya. Di samping itu kita akan dipandu oleh Pak Fauzan Zaman dan Ibu Putri Viola sesi siang nanti. Jadi yang belum ketemu Ibu Putri Viola silakan menunggu sampai siang nanti, gitu ya. Pak Novi boleh menunggu, Pak. Ini terima kasih nih Pak Zul sudah tim TA ini sudah menghadirkan Pak Fauzan dan Bu Viola sebagai moderator harapan yang diinginkan oleh Dinas Kebudayaan sebenarnya. Anggaran bersumber dari DPA Dinas Kebudayaan melalui kegiatan pola kemitraan pada bidang pengembangan kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Demikian beberapa hal. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan terhadap kepada Bapak Ibu, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Ya jangan kaku-kaku lah ya, kita mesti siap-siap ini untuk bahas. Sambil melihat saya, sambil melihat kiri juga. Tapi sambil belajar begini. Boleh pantun? Ya. Karena nggak sepandai Raja Pantun jadi susah ini. Pohon pepaya. Pohon pepaya ditanam sejajar. Dibeli Bang Daya sama Pok Lola. Mari kita sama-sama belajar pola kebudayaan, kampung budaya, dan pola kemitraan. Saya benar-benar mesti banyak belajar nih tentang pantun.
Bapak dan Ibu, pantun adalah hal yang mestinya disiapkan dari awal oleh kita semua, karena itu adalah jati dirinya, terutama untuk masyarakat Betawi. Besok-besok kalau perlu tiap jalan usulannya Raja Pantun begitu ke saya, harus diteruskan nasihat-nasihatnya tentang pantun. Nanti kita akan bahas tersendiri mengenai pantun, ya Bang Jarudin ya. Kalau perlu dijadiin begini ya. Jadi semua wali kota kalau perlu diajarin tentang pantun, terutama kepala dinas kebudayaan ajarin ya. Kita mesti belajar. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita sama-sama berkumpul bersama-sama untuk mempelajari sebuah konsep tentang kampung budaya dan bagaimana pola kemitraannya. Hadir di sini juga sudah ada para tenaga ahli dan narasumber yang memang memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan tema yang diambil pada pagi hari ini. Kampung budaya, apakah layak atau masih cocok ditaruh di sebuah megapolitan seperti Jakarta? Bagaimana mempertahankannya? Kemudian dengan pola modernisasi dan arus globalisasi yang semakin maju, apakah kampung budaya itu masih bisa bertahan? Hal-hal ini terus menjadi satu masalah dan jadi sebuah PR buat dinas kebudayaan. Bagaimana bukan hanya menjaga, bukan hanya mengamankan, tapi juga mempertahankan, melestarikan, juga mengembangkannya. Sebelum kesana kemarin kita mesti tanya dulu, kampung budayanya mana sih Jakarta? Itu juga jadi satu pertanyaan. Apakah kampung budaya yang sejak zaman dulu sudah ada harus ditertibkan dalam bentuk-bentuk administratif seperti kelurahan, kecamatan, wali kota dan lain-lain? Itu juga menjadi satu permasalahan. Permasalahan ini terus berkumpul menjadi satu, tapi dia tidak akan pernah bisa hilang. Semakin kita lari, masalahnya tetap di sana. Dengan kata lain, kita nggak bisa lari dari sebuah problematika bagaimana mempertahankan dan mengembangkan kampung budaya. Beberapa contoh tadi sebagai awal, saya cerita tentang Kampung Naga di Tasikmalaya. Tadi Pak Yopi sudah cerita itu sudah tidak bisa dijadikan sebuah benchmark, sebuah kampung budaya istilahnya. Karena adanya perdebatan dengan para pemangku kebijakan kampung budaya seperti di Kampung Naga di Tasikmalaya, bagaimana mempertahankan eksistensi dan kebiasaan-kebiasaan. Kemudian juga di daerah Bogor ada juga, saya lupa namanya, pokoknya namanya Sindang Barang ya, Sindang Barang. Kemudian ada lagi Baduy. Sedangkan kita seperti apa? Condet dari zaman Ali Sadikin ditetapkan sebagai sebuah kampung atau kawasan budaya. Tapi seiring waktu berjalan dan perkembangan dinamika masyarakat yang terus bertambah di DKI Jakarta, makin tergerus yang namanya kampung budaya wilayah Condet. Sehingga Pemprov DKI Jakarta mencari alternatif tempat lain. Sehingga dibentuklah pada tahun 2000 namanya sebuah kawasan di kawasan Srengseng Sawah Jagakarsa yang sampai sekarang disebut apa? Setu Babakan sebagai pusat perkampungan budaya Betawi. Untuk memindahkan satu kawasan yang disebut kampung budaya Condet, kemudian ceritanya dalam tanda kutip pindah ke Setu Babakan, itu nggak bisa dibilang pemindahan. Karena memindahkan sebuah budaya juga harus sama orang-orang ya, bukan? Jadi Condet tetap sebagai Condet dengan orang-orang dengan segala macam kebiasaan dan aktivitasnya. Dia adalah sebuah kampung yang tetap harus dipertahankan. Apabila ada perubahan, dia harus dipertahankan dan harus dikuatkan lagi sebagai sebuah kampung budaya, bukan ditinggalkan. Terus apa yang sudah ada di Setu Babakan? Di Setu Babakan juga demikian. Walaupun itu sebuah era dengan segala fasilitas, sebuah area dengan segala fasilitas yang ada, baik secara lingkungan mendukung, tapi juga harus diisi dengan segala aktivitas-aktivitasnya. Dua contoh kampung budaya yang dikerjakan tadi oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Kebudayaan itu hanyalah salah satu atau salah dua contoh dari rencana-rencana pembentukan kampung budaya.
masih banyak kantong-kantong budaya yang mestinya disiapkan. Lenteng Agung, Kemayoran, Pondok Rangon, Kampung Melayu, banyak sekali kantong-kantong Betawi yang ada di sana. Terus bagaimana dengan orang-orangnya? Apakah ada pergeseran akibat modernisasi dan globalisasi itu? Itu juga menjadi satu hal yang mesti dipikirkan. Para pemangku kebijakan harus bisa memahami ini, dan negara hadir di sini, bukan malah mencari alternatif baru, kebijakan-kebijakan baru yang menggerus masyarakat yang ada dalam situ. Untuk itulah kami Dinas Kebudayaan membuat beberapa landmark sebagai penanda adanya kawasan-kawasan sebuah wilayah. Bapak Ibu tahu yang namanya Gapura Cina? Itu sebagai penanda. Tugu Salak Condet yang lagi dibuat itu sebagai penanda. Besok Little India di kawasan Pasar Baru sebagai penanda. Demikian juga tempat-tempat lain. Hadirnya kita pada pagi hari ini tentu kita akan belajar berkaitan dengan hal-hal tersebut. Apakah kampung budaya bisa dikembangkan di DKI Jakarta seiring dengan perkembangan zamannya? Kemudian bagaimana dengan pola kemitraan? Apakah sebuah komunitas budaya di satu lingkungan atau satu kawasan bisa bermitra dengan pihak lain? Atau bahkan sebaliknya, bagaimana sebuah masyarakat bisa disusupi dalam tanda kutip positif, sentimen positif oleh pemerintah, bagaimana mengembangkan itu sebagai sebuah kawasan atau kampung budaya yang layak untuk ditengok oleh semua pihak dengan konsep yang mutual benefit. Bukan hanya ada konsep ketergantungan dengan pemerintah. Bapak dan Ibu, itu yang kita bahas hari ini. Mungkin di satu sisi ada seriusnya, tapi di sisi lain kita nikmati hari ini dalam suasana yang baik, masih suasana kemerdekaan juga. Jadi kita nikmati dalam suasana yang menyenangkan sambil belajar, terutama buat kawan-kawan yang ada atau aktif di Dinas Kebudayaan ataupun unsur SKPD lain yang terlibat di dalamnya. Di sini ada Biro Mental, ada Bapeda, ada SKPD lain yang terkait di situ. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber dan tenaga ahli dan juga tim yang berkenan hadir di sini. Ada dari LKB, Pak Imbong, ada Pak Beki, salam hormat, Pak Fauzan, Pak Yofi, dan juga para tim tenaga ahli, serta Bapak Ibu yang mewakili akademisi dan juga mewakili masyarakat yang tinggal di sebuah kawasan kampung budaya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan pada pagi hari sampai dengan selesai nanti membawa berkah dan tambahan wawasan keilmuan buat kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka fokus group discussion yang berkaitan dengan kampung budaya dan pola kemitraan dengan ini secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengantar FGD Kampung Budaya dan Pola Kemitraan ini, kita akan menyaksikan sebuah pemutaran video tentang kantong budaya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sadat, Ketua Umum Bedok Lati. Terkait dengan Bedok Lati itu apa? Bedok Lati itu suatu perkumpulan, suatu komunitas, sanggar para pecinta seni budaya, para pecinta golok, para pecinta seni budaya Betawi yang terkumpul di wilayah Cakung. Ada suatu keunikan sejarah berdirinya Bedok Lati itu. Awalnya kita punya hobi yang sama, yaitu latihan main golok. Ketika latihan main golok itu kita bersama-sama datang bawa golok, ternyata ada kesamaan golok-golok yang dibawa teman-teman kita dalam suatu perkumpulan tersebut. Ada ciri khas golok yang dibawa teman-teman
itu memiliki ciri khas berhandle atau bergagang ini cokor kidal. Istilahnya kalau kita di Jakarta itu kaki hijau. Nah ini secara turun-temurun warisan dari kakek-kakek kita ini ada kesamaan. Begitu kita cari tahu, ternyata ini adalah golok cakung yang memang dibuat di kampung kita ini, kampung cakung. Nah, benteng ini untuk tempat amunisi, yaitu gudang peluru. Setelah itu ada pembongkaran. Ini rumah Pitung. Siapa sih sebenarnya Bang Pitung itu? Nah, banyak perspektifnya. Ada yang menyebut adalah Pitungan. Tetapi pada perspektif orang Marunda, semacam saya ini sering menceritakan tentang Pitung. Pitung adalah sosok pribadi. Nah, Pitung adalah nama sebutan. Dari mana Bang Pitung berasal? Bang Pitung sesungguhnya dari Rawabelong. Pitung itu nama sebutan yang nama aslinya adalah Salihun bin Miun, ya, ibunya Pia. Jadi orang Betawi zaman dulunya pergi pesantren itu disebut namanya pergi berburu, bukan hanya sekedar mengaji, tetapi berburu ilmu silat. Orang biasa manggil saya di Jakarta Utara Bang Pian. Saya adalah salah satu pendiri Sanggar Betawi Anthem Project, yaitu Sanggar Seni Kesenian Musik Tradisional Betawi atau yang sering disebut Gambang Kromong. Ya, Gambang Kromong ini saya dirikan bersama teman-teman di tahun 2016. Saya sama teman-teman berawal belajar Gambang Kromong itu di salah satu pusat pelatihan seni budaya yang ada di Jakarta Utara, dan yang sekarang itu dalam naungan Sudin Kebudayaan Jakarta Utara, namanya Pusat Pelatihan Seni Budaya atau PPSB. Jadi begitu. Apa sih yang bikin saya tertarik sama musik Gambang Kromong nih? Jadi awal saya belajar musik Gambang Kromong itu saya tertarik dalam satu alat ini. Ini namanya tehian. Dulu saya belum tahu ini alat musik apa. Saya dulu malah bilangnya ini jelangkung karena bentuknya mirip kayak jelangkung. Jadi saya tertarik sama alat musik ini, saya belajar, dan setelah belajar di tahun 2016 kita alumni pelatihan itu bikin komunitas yang bernama Betawi Anthem. Tujuan awalnya untuk ibu berusaha memperdayakan ibu berusaha gitu. Jadi sebenarnya awal dulu kan untuk menarik ibu itu kan prosesnya lama gitu. Jadi mereka tuh tergantung minat mereka juga ya. Sebenarnya tujuan utama itu ibu Marunda. Jadi mereka untuk mencari tambahan sehari-hari rumah tuh bisa nggak bisa jauh-jauh dari Barcelona gitu. Sama Babil Markum, jangan lupa kue putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nyonya Babin Cangking yang
sedang istirahat atau sedang kerja, kami dari Sanggar Sekumbang ingin sedikit cerita tentang perjalanan Sekumbang. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Jumala Ridwan sebagai Ketua dan Sutradara Sekumbang, Lenong Sekumbang Tenabang. Lenong Sekumbang Tenabang didirikan tahun 2013. Kebetulan sampai saat ini kita masih berproses, latihan terus, seminggu 2 kali, malam Rabu dan malam Sabtu. Baru-baru ini kita mengadakan pementasan dalam rangka Lebaran Tenabang. Itu kita mengangkat naskah cerita Kongsa Bening. Kongsa Bening adalah tokoh legend guru silat aliran Kongsa Bening. Kemarin kita mengadakan pementasan di Jalan Kiai Dimas Mansur dalam rangka Lebaran Tenabang. Ya, di samping itu juga ada macam-macam acara, ada tari, musik, ada kuliner dan lain-lain. Sahabat Tenabang ini adalah satu singkatan seni asli dari Betawi Tenabang. Dulu didirikan oleh almarhum Bang Edi Jumaidi tahun 1987, di mana orang-orang yang belajar di sini adalah warga sekitar. Sering perkembangan waktu dari tempat lain juga pada kemari, dan alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin kita sudah melegalkan menjadi yayasan Sanggar Betawi Sahabat Tenabang, dan ada aspek legalitas hukumnya yaitu sampai ke Menkumham. Ada TDI-nya, ada IKI-nya, izin domisili, izin lokasi, dan lain sebagainya. Silat di saat ini adalah menggabungkan antara jurus Kongsa Bening dan jurus Kong Rahmat, di mana di Tanabang ini yang paling populer adalah Kongsa Bening dan Kong Rahmat. Ini ada 3 jenis permainan Betawi, ini ada Jengkotok, Pusung Kulun, sama Pusung Semuanya. Nah ini kebetulan orang tua saya sendiri ini yang membuat kue ini. Jadi turun-temurun dari buyut ke nenek saya, kemudian ke ibu saya yang terakhir sekarang yang cukup semuanya ini. Alhamdulillah di siang hari ini cuaca yang gerimis tapi tak mengecilkan hati kita untuk selalu berbakti kepada guru kita. Salah satu di antaranya adalah dengan berziarah kubur, bentuk kecintaan kita kepada para guru-guru kita yang telah mendahului kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Kita khususkan doa kita buat guru-guru kita, perlu khusus kepada guru Haji Gojali. Engkau terlahir di tanah dan subur, dari ayah hidup yang makmur, tanpa membawa sikap tak kabur. Lewat musik rebana engkau bertadabur, panasmu yang rupawan, panas hati yang dermawan, membuatmu disukai kawan.
rasa kebiri kami atas adanya Betawi yang mungkin menurut kami di sini sedikit menurun untuk keinginan daripada para pemuda terutama remaja di lingkungan pesantren. Selama ini sih kita banyak orang kalian langsung seperti ini, kita harus belajar buat warga-warga yang berpesan, jadi buat keterampilan dia, jadi ilmu buat yang lain, jadi bukan kita aja yang bisa gitu. Jadi yang lain juga bisa buat ya asalnya Kristen dia nggak usah kenal jadi hemat juga. Saya mau coba pantun dulu dari Ciawi ke Cabang Bungin ke Cipete lewat Semanggi. Seni budaya Betawi kudu kita kembangin, kalau bukan kita siapa lagi. Sebelah sini ada ketua kampung silat Rawlong, Bang Haji Amran, silakan. Baik, terima kasih Bang Batiar, seni Betawi asli anak Rawlong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amran. Di Rawlong sekarang sedang menjadi ketua umum Kampung Silat Rawlong. Kita tahu bahwa Rawlong adalah intisari atau momen atau dari sumber dari semua pencak silat tradisional, lebih kepada cingkring, walaupun sekarang sudah berkembang segala macam bela diri. Alhamdulillah di Rawlong ini ada banyak padepokan, mungkin kalau saya sebut lebih dari 15, tapi saya hanya ingin memperkenalkan inilah Rawlong dengan segala kebudayaannya, dengan segala apa adanya, bahwa kita di Rawlong cikal bakal pemain cingkring yang lebih dipopulerin oleh abang kita Bang itu. Dan bucuan di Rawlong bukan cuma silat, tapi juga dulu terkenal dengan para kiai, para ulama yang fenomenal sekali sampai saat ini ya, anak cucu lucu. Dan samping dulu Rawlong ada 3 silat Betawi ini, ada kiai dan juga terkenal Rawlong adalah tukang pohon. Nah, sampai saat ini bahkan produk pohon atau produk kembang adanya di luar sana ini. Inilah saya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.